alhamdulillah, puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala karena kita telah diberikan rahmat yaitu berupa nikmat sehat sehingga kita bisa berkumpul di ruangan ini dalam keadaan yang sehat walafiat. Di sini saya akan memaparkan aksi nyata diseminasi dari budaya positif di SMP Negeri 10 Pangkal Pinang. Sebelumnya marilah kita bersama-sama membacakan lafaz basmalah kegiatan kita hari ini. Dan saya meminta untuk Bapak Ibu semuanya berdiri. Silakan berdiri dulu. Cari pasangannya masing-masing. Sudah capek yang punya sedikit masalah. Jadi kita akan 30 detik tersenyum bersama. 1, 2, 3, go. Di jam-jam terakhir anak sudah mulai bosan, ya. Kita bisa minta anak untuk bangkit, kemudian tersenyum bersama, ya. Tentang budaya positif, ya, budaya positif di SMP kita, SMP Negeri 10 Pangkal Pinang. Sebelumnya saya akan menjelaskan sedikit filosofi Ki Hajar Dewantara, bahwa menurut Ki Hajar Dewantara kita ini diibaratkan sebagai petani. Ya, Bapak Ibu pernah dengar? Belum pernah, ya. Menurut filosofi Ki Hajar Dewantara kita diibaratkan sebagai petani yang menyiapkan lahan, kemudian menanam benih, merawat serta menjaganya, memantau perkembangannya, dan terakhir memanen hasil. Dan apa yang dimaksud dengan menyiapkan lahan? Menyiapkan lahan di sini berarti kita harus menyiapkan kondisi lingkungan kita senyaman mungkin, ya. Kondisi kelas senyaman mungkin. Menanam benih. Nah, menanam benih di sini berarti guru itu menanamkan ilmu-ilmu berupa kognitif, keterampilan, termasuk juga karakter. Merawat dan menjaga. Nah, ibarat tanaman itu kan perlu dirawat, ya, Bu. Pak, jadi kita siram terus, kita pupuk terus. Nah, begitu juga dengan anak didik kita. Maka kita rawat mereka, apabila mereka ada kesulitan, bisa kita bantu. Pantau mereka dengan memberikan dukungan, memberikan motivasi ketika mereka merasa rendah diri atau merasa kurang mampu dalam penguasaan, maka kita bisa membantunya. Memanen hasil. Nah, jadi di sini kapan kita memanen hasilnya? Ketika ulangan semester 1, semester 2 kita bisa melihat hasilnya. Bahwa petani itu menanam jagung misalnya dan padi. Kita tidak bisa, ya, kita guru hanya bisa menuntun dan memfasilitasi anak agar mereka tumbuh sesuai dengan perkembangan dan potensi maksimalnya masing-masing. Kita tidak bisa menuntut padi menjadi jagung, ya, atau jagung harus menjadi padi. Tidak bisa, ya Bapak Ibu, karena itu sudah kodratnya. Jadi anak itu punya kodrat masing-masing. Jadi kita tidak bisa menuntut si A harus seperti B, si B harus seperti C, tapi tidak bisa. Karena mereka sudah tumbuh sesuai kodratnya masing-masing, menjadi jagung dan menjadi padi. Maka di sini kita hanya menuntut dan memfasilitasi anak agar mereka bisa mencapai potensi mereka semaksimal mungkin. Di sini ada kesepakatan kelas. Kesepakatan kelas ini akan merujuk pada keyakinan kelas. Ini ada sedikit contoh dari saya. Jadi menjadi pendengar yang baik, kemudian menghargai siapapun. Raise hand jika hendak bertanya atau berbicara. Raise hand itu apa? Angkat tangan. Ya, boleh angkat tangan jika ada yang mau berbicara ataupun
bertanya. Sepakat Bapak Ibu? Sepakat. Oke. Ini bisa dilanjutkan ya. Jadi nanti bisa dilanjutkan dengan kesepakatan apa yang akan dibuat ketika di dalam kelas. Seorang guru yang baik harus memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif di sekolah. Budaya positif tersebut dapat dijalankan dengan menorehkan konsep-konsep inti seperti berikut. Jadi ada perubahan paradigma belajar, disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, motivasi perilaku manusia, keyakinan sekolah atau kelas, kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol, dan segitiga restitusi. Posisi kontrol. Nah, nanti kita bahas sedikit-sedikit. Ini agak menarik Bapak Ibu, karena sesuai dengan apa yang kita alami sehari-hari. Nah, pembelajaran dengan paradigma baru. Apa itu pembelajaran dengan paradigma baru? Apakah Bapak Ibu sudah mendengar sedikit bocoran atau selama ini? Oh, saya tahu tuh pembelajaran paradigma baru itu seperti apa. Adakah Bapak Ibu di sini? Bu, belajar berdiferensiasi, Bu. Oke, betul sekali Bu Vivi. Jadi di kurikulum Merdeka ini kita belajar yang namanya berdiferensiasi. Dan saya lanjutkan motivasi perilaku manusia. Nah, motivasi perilaku manusia ini ada yang untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi ada anak yang bersikap itu hanya untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Kemudian ada juga untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Jadi ada anak yang mau jawab, mau ngomong ketika dia dapat imbalan atau penghargaan dari orang lain. Pelajaran dengan paradigma baru yang disampaikan oleh Bukit betul sekali, tepat sekali adalah pembelajaran berdiferensiasi sehingga para peserta didik belajar sesuai kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil belajar Pancasila yang sering kita gaung-gaungkan di sekolah. Itu ada 6 ya. Disiplin positif. Adakah Bapak Ibu di sini yang bisa menjelaskan sedikit apa itu disiplin positif? Ayo. Biasanya kan kita sering ngomong disiplin nak. Nah, disiplin positif itu apa? Melakukan kegiatan dengan penuh tanggung jawab, Bu. Iya, tepat sekali. Terima kasih Bu Vivi. Disiplin yang melakukan sesuatu dengan penuh tanggung jawab ya Bu Vivi ya. Yang lain ada lagi? Bapak Ibu? Disiplin positif merupakan cara penerapan disiplin yang mengajarkan anak bertanggung jawab. Tepat sekali ya, Bu sudah bilang bertanggung jawab dan menunjukkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Berdasarkan nilai-nilai kebaikan, ya sama kebajikan ataupun kebaikan. Disiplin positif lebih ke arah disiplin diri yang dapat mengontrol diri dalam melakukan segala tindakan. Kemudian disiplin diri dapat membuat murid memahami dan menyadari berdasarkan motivasi internal atau intrinsik ya, bukan akibat paksaan, ujian ataupun hukuman. Nah, bukan berdasarkan ujian ya Bu, ataupun penghargaan seperti tadi. Jadi di sini menginginkan adalah motivasi internal atau motivasi intrinsik yang muncul dalam diri anak sendiri. Eksternal, karena takut dihukum, takut ditilang, seharusnya yang muncul itu adalah motivasi intrinsik. Kenapa saya pakai helm? Jangan jadi motivasi yang seperti itu yang harapnya nanti kita bisa munculkan dari anak-anak bahwa mereka bukan takut karena dihukum, bukan karena dapat imbalan, tapi karena muncul dari dirinya sendiri. Ada juga yang namanya keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Ada yang tahu Bapak Ibu di sini? Kenapa harus keyakinan sih, bukan peraturan? Boleh Bu Indi? Mungkin saya rasa kalau keyakinan bahwa kita memberi kepercayaan kepada siswa bahwa kita semua di dalam kelas itu bisa melakukannya. Kalau private kelas lebih kayak terikat, terpaksa, Benar karena sekali. ketika
melakukan kesalahan atau melanggar, anak akan dihukum. Oke, kasih tepuk tangan dulu untuk ini. Tepat sekali ya. Benar sekali. Ada yang bisa menambahkan mungkin? Kalau peraturan di situ ada sanksinya yang mengikat dan itu terikat seperti apa yang dibilang oleh Bu Ina. Terima kasih. Oke, terima kasih. Tepuk tangan buat Pak Dek. Tepat sekali. Semuanya berpendapat dengan sangat baik ya. Kita lihat Bapak Ibu. Keyakinan sekolah atau kelas. Keyakinan dapat memotivasi siswa dari dalam atau secara intrinsik ya, dari dalam diri ataupun secara intrinsik. Siswa menjadi lebih bersemangat, kemudian dalam belajar dan memiliki kesadaran akan kedisiplinan karena adanya dorongan dari dalam diri, bukan karena orang lain, bukan takut karena si bapak A, si ibu B misalnya, seperti itu. Kemudian peraturan kelas. Nah, peraturan kelas ini ditetapkan secara sepihak. Kita buat peraturan sekolah. Apakah anak tahu? Tidak, karena dibuat secara sepihak. Kemudian hanya satu arah, jadi hanya satu arah dari sekolah misalnya. Kemudian tanpa melibatkan siswa dalam penyusunan peraturan tersebut. Iya, kalau keyakinan melibatkan, kita membuat kesepakatan bersama ya. Peraturan memberikan motivasi secara eksternal, sehingga tumbuh ketakutan pada siswa pada hukuman dan juga sanksi. Itu bedanya peraturan dan keyakinan. Sehingga kita harus membuat masing-masing itu membuat keyakinan kelas atau kesepakatan kelas ya. Bisa dinamakan kesepakatan karena dari kesepakatan itu bisa dilihat apa yang akan mereka yakini di dalam kelas. Keyakinan sekolah. Guru berperan dalam mewujudkan terbentuknya keyakinan sekolah atau kelas dengan adanya kesepakatan antara guru dan murid. Keyakinan sekolah berupa pernyataan universal, pernyataan positif, ya, mudah diingat dan dipahami. Semua warga sekolah dilibatkan saat membuat keyakinan kelas. Ini bisa contohnya singkat sekali, bekerja sama menjaga kebersihan kelas. Nah, berarti ada nilai-nilai kebajikan apa yang di dalam bekerja sama menjaga kebersihan kelas? Gotong royong ada, kepedulian ada, kebersihan ada ya. Kemudian menjaga dan meletakkan barang sesuai tempatnya. Ini yang singkat-singkat saja yang mudah diingat. Jadi kalau misalnya kita buat keyakinan di kelas nih, kesepakatan di kelas, setelah dikumpulkan 1 sampai 10, itu kita analisa lagi. Kalimatnya sudah bagus belum? Kalimatnya sudah positif apa belum? Kalau belum, kita sama-sama perbaiki dengan murid-murid kita. Kebutuhan dasar manusia. Nah, pernyataan ketika seorang murid melakukan sebuah perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan atau melanggar peraturan, hal itu sebenarnya dikarenakan mereka gagal memenuhi kebutuhan dasar mereka. Ya, gagal memenuhi kebutuhan dasar mereka. Kita lihat di sini. Kebutuhan dasar itu dibagi menjadi 5 ya Bapak Ibu. Kebutuhan dasar manusia, kebutuhan dasar murid, ini khususnya di sekolah. Pertama, bertahan hidup, yaitu makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan, dan kesehatan. Kasih sayang dan rasa diterima. Jadi murid itu juga butuh kasih sayang dan rasa diterima. Rasa diterima, dipedulikan oleh gurunya, berbagi dengan temannya, kerjasama, menjadi bagian dalam kelompok. Kebutuhan dasar penguasaan. Di sini berarti siswa juga memiliki harga diri, keinginan untuk dianggap, memimpin prestasi, diakui dan didengar. Kebebasan, mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru dan mampu mengendalikan arah dirinya. Kebutuhan yang terakhir itu kebutuhan akan kesenangan. Jadi bermain, humor, antusiasme, tertawa. Ini ada studi kasus ya. Ibu Wina, guru wali kelas 7H misalnya, sedang bingung menghadapi ulas salah satu murid di kelasnya bernama Lexi. Beberapa anak telah mengeluhkan Lexi yang seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Wina, apa yang akan Anda lakukan dan menurut Anda kira-kira apa alasan Lexi
leksi melakukan hal tersebut. Kita lihat alasan yang pertama. Karena ia lapar dan orang tuanya tidak membawakannya bekal makan siang, maka kebutuhan dasar yang sedang berusaha dipenuhi oleh leksi tadi itu adalah kebutuhan bertahan hidup. Disarankan untuk mencari tahu dulu, jangan anak ngambil bekal orang langsung kita marahin, langsung kita judge gitu. Tapi kita cari dulu apa sih anak ini kebutuhan dasarnya. Pasti anak itu melakukan sesuatu itu berdasarkan kebutuhan dasarnya. Yang kedua, karena dia merasa senang temannya jadi memperhatikannya, ketika temannya melaporkan tindakannya itu pada gurunya dan gurunya memberitahu orang tuanya, sehingga orang tuanya jadi memperhatikan dia. Maka kebutuhan dasar yang sedang dipenuhi oleh leksi adalah kebutuhan akan kasih sayang dan rasa diterima. Jadi mungkin banyak sekali kasus di sekolah kita Bapak Ibu ya, bahwa anak-anak ini kurang kasih sayang dari orang tuanya, sehingga kadang-kadang mereka membuat ulah, nanti akan dilaporkan ke orang tuanya. Jadi orang tuanya itu mau tidak mau ke sekolah memperhatikan anaknya. Sebenarnya anaknya ini seperti ini, mereka membutuhkan kasih sayang. Alasan yang ketiga, karena temannya jadi takut dengan dia dan menuruti keinginannya, maka sebetulnya leksi ini sedang berusaha memenuhi kebutuhan dasarnya akan kekuasaan. Berarti dia merasa lebih hebat ya, lebih mampu dari teman-temannya yang lain. Alasan yang keempat, karena dia merasa bosan dengan bekal makanan yang dibawakan ibunya di rumah. Karena ibunya selalu membawakan bekal yang sama, oleh karena itu dia ingin mencoba makanan temannya yang beraneka ragam. Maka di sini leksi sedang berusaha memenuhi kebutuhannya akan kebebasan. Jadi sebenarnya dia tuh maunya bekal yang beda, yang beragam. Jangan setiap hari dibeli ikan terus seperti itu, atau sayur terus, atau ayam terus. Maunya beragam. Sebenarnya dia maunya kebebasan. Seperti itu juga sebenarnya dalam pembelajaran. Dan yang kelima, karena ia melakukannya karena iseng dan dia menikmati ekspresi teman-temannya tadi. Kesel, diambil makanannya, ekspresi teman-temannya itu menurutnya lucu. Maka berarti leksi di sini sedang memenuhi kebutuhan dasarnya akan kesenangan. Itu berdasarkan kebutuhan tadi ya, kebutuhan dasar manusia. Jadi kita bisa melihat kembali dulu, oh sebenarnya anak ini kebutuhan dasarnya apa sih kok sehingga tingkahnya itu seperti ini. Nah, seperti itu ya Bapak Ibu. Jadi kita kilas balik dulu. 5 posisi kontrol. Ini sambil kalau ada Bapak Ibu yang ingin bertanya boleh ya, silakan mengacungkan tangan kalau ada pertanyaan. 5 posisi kontrol. Jadi ada guru sebagai penghukum, guru sebagai pembuat merasa bersalah, guru sebagai teman, guru sebagai pemantau, dan guru sebagai manajer. Posisi kita sekarang sudah berada di mana? 5 posisi kontrol. Pertama, sebagai penghukum, maka guru akan menghardik. Kalau mereka sebagai penghukum, maka mereka akan menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, menyindir. Guru akan berkata, kalau kamu tidak melakukannya, awas, rasakan. Nah, seperti itu. Hasilnya apa Bapak Ibu? Ketika kita memposisikan kita sebagai penghukum, maka anak akan memberontak. Anak akan menyalahkan orang lain, bahkan mereka akan berbohong. Mereka hanya ingin menghindari hukuman. Ketika kita menjadi penghukum, terus akan berkata, biar saja, nanti juga marah-marah lagi. Dampaknya mereka akan mengulangi kesalahannya terus. Ya, mereka akan mengulangi kesalahannya terus. Itu kalau posisi kita sebagai penghukum. Sebagai pembuat rasa bersalah. Nah, ini tipe gurunya adalah berceramah. Mengatakan biasanya mereka berkata seperti ini, seharusnya kamu itu ini. Ibu kecewa. Nah, itu kalau misalnya membuat rasa bersalah. Hasilnya anak-anak akan menyembunyikan, mereka akan menyangkal dan juga akan berbohong kalau kita masih berada di posisi pembuat rasa bersalah. Murid hanya akan bilang, maafin ya Bu,
maaf ya Bu, apa dampaknya bagi murid? Mereka akan merasa rendah diri. Karena apa? Karena sudah dirasa membuat bersalah. Karena posisi itu sudah menggunakan kontrol sebagai pembuat rasa bersalah, maka mereka akan merasa rendah diri. Posisi sebagai teman, membuatkan alasan-alasan untuk muridnya. Biasanya gurunya akan berkata, ayolah lakukan demi ibu, masa kamu tidak mau sih? Kayak gitu. Atau ingat gak ibu pernah bantu? Seperti itu adalah posisi sebagai teman. Maka di sini hasilnya siswa akan merasa ketergantungan. Karena apa? Karena dia sudah menganggap kita sebagai teman. Murid akan meletakkan guru itu sebagai orang yang sangat penting di dalam dunia berkualitasnya. Saya pikir bapak atau ibu teman saya, nyata begitu ya. Anak bisa berkata seperti itu. Dan di sini dampaknya bagi murid adalah mereka menjadi lemah, tidak mandiri, dan bahkan bergantung pada kita. Kalau kita memposisikan sebagai teman. Di sini ada posisi sebagai pemantau. Pemantau ini mereka guru itu biasanya menghitung atau mengukur anak. Maka di situ guru akan berkata apa peraturannya, misalnya seperti itu ya. Kemudian hasilnya anak-anak akan menyesuaikan diri, ya, bila diawasi. Ini agak-agak lebih positif daripada yang penghukum dan pembuat rasa bersalah. Jadi masih lebih baik sebagai pemantau. Anak akan mengatakan berapa banyak bintang yang saya harus peroleh. Itu biasanya kalau di SD atau di PAUD mereka biasanya dikenalkan dengan bintang-bintang ya. Kalau skor itu enggak, tapi mereka dapat bintang. Berapa halaman yang harus saya isi? Nah itu kalau misalnya guru-guru biasanya memberikan tugas kepada anak-anak. Di sini dampaknya bagi murid adalah menitik beratkan pada sanksi atau hadiah untuk dirinya. Itu kalau posisi sebagai pemantau. Nah di sini yang paling baik adalah posisi sebagai manajer. Di sini anak bisa menghargai diri sendiri. Biasanya guru mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Nah kalau posisinya sudah jadi manajer nih, mengajukan pertanyaan-pertanyaan, maka guru bisa berkata apa yang kita yakini. Nah kita kembalikan ke keyakinan kelas kita. Coba anak, apa yang kita yakini di kelas? Ketika mereka berbuat salah, datang kepada kita, kita tanya apa yang kita yakini di kelas sebelum kita menggali kesalahan dia apa. Apa yang bisa kamu kerjakan untuk memperbaiki masalah ini? Di situ hasilnya siswa akan menguatkan pribadi mereka. Bagaimana caranya saya bisa memperbaiki keadaan? Nah mereka akan berpikir bagaimana ya caranya. Dampaknya ketika kita memposisikan diri kita sebagai manajer, maka dampaknya bagi murid adalah murid jadi mengevaluasi dirinya sendiri. Bagaimana cara memperbaikinya? Nah, di sini tadi posisi kontrol yang paling baik adalah sebagai manajer, karena sebagai manajer guru ini akan berbuat sesuatu dengan muridnya, mempersilahkan murid itu untuk bertanggung jawab dan mendukung murid menemukan solusinya sendiri. Jadi bukan kita yang menemukan solusi, kita yang meminta anak untuk menemukan solusinya sendiri. Dengan apa? Dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan sehingga mereka berpikir. Selain itu, posisi manajer juga mengacu pada restitusi yang dapat menjadikan murid sebagai manajer bagi dirinya sendiri. Contoh penerapan 5 posisi kontrol. Nah, kalau penghukum biasanya mereka akan memberikan hukuman hormat pada bendera selama 1 jam. Nah, ini mungkin zaman dulu sekali nih ya Bapak Ibu ya. Coba nak, karena kamu telat, berdiri di depan bendera. Membuat rasa bersalah. Berapa kali Bapak Ibu harus memberitahukan kamu? Selalu saja mengecewakan Bapak Ibu. Nah itu biasanya membuat rasa bersalah. Sebagai teman, ayo dong tadi ya, ayo dong ikuti aturan sekolah. Tolong bantu Bapak Ibu. Kemudian pemantau, kamu sudah melanggar peraturan sekolah. Di sini tidak ada kata kasar ya kalau pemantau.
kamu tahu konsekuensinya. Setelah upacara, kamu beli atributnya ke koperasi dan jangan diulang lagi. Di sini masih sopan. Kemudian manajer, apakah kamu tahu kesalahanmu? Nah, kita kalau ketika anak berbuat salah itu kita tanya dulu, kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahanmu? Di sini saya ada pertanyaan. Posisi kontrol apakah aku? Saya kecewa sekali dengan kamu. Nah, posisi kontrolnya sebagai apa Bapak Ibu? Membuat rasa bersalah. Iya, pembuat rasa bersalah, betul sekali. Kamu tidak pernah mendapat nilai jika tidak mengerjakan tugas. Pemantau. Karena di sini dia mengukur anak dengan cara kalau udah ngerjain tugas, udah ada nilai. Seperti itu. Nah, segitiga restitusi mungkin baru ya, karena saya juga di sini baru sekali mendengar yang namanya segitiga restitusi. Sebelumnya apa sih restitusi? Proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka dapat kembali ke kelompoknya dengan karakter yang lebih kuat. Nah, jadi Bapak Ibu, ketika segitiga restitusi ini tidak serta-merta harus dilakukan terus. Biasanya dipakai ketika anak itu sudah sering melakukan kesalahan ataupun kesalahannya fatal, maka bisa direstitusi. Tapi kalau anak itu kesalahannya masih sedikit-sedikit dan tidak terlalu, maka tidak perlu restitusi. Restitusi ini ada 3. Pertama, menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Menstabilkan identitas. Jadi kata-kata kita, Bapak Ibu, kata-kata yang bisa kita pakai. Nah, ketika anak ini kasusnya banyak terjadi di sekolah-sekolah. Jadi ketika anak berbuat salah, kalau kita mau menerapkan segitiga restitusi, pertama itu bisa berkata berbuat salah itu hal yang manusiawi. Jadi anak tuh tidak tiba-tiba dipanggil Pak ini, dipanggil Bu itu, langsung ke dedek. Jadi kita itu membuat anak nyaman dulu bahwa berbuat salah itu hal yang manusiawi. Tidak ada manusia yang sempurna. Kemudian kita bisa menyelesaikan masalah ini. Kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri terus, apakah kamu bersikap baik pada dirimu? Nah, ini boleh dipakai sehingga anak itu bukan kita membenarkan sikap anak di sini ya Bapak Ibu, tapi kita lebih ke menyelami batin anak. Kemudian validasi tindakan yang salah. Setelah itu kita bilang, kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya, atau apa yang penting bagi kamu. Kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, atau maukah kamu belajar cara lain untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan tanpa harus memukul. Ini validasi tindakan yang salah. Kemudian menanyakan keyakinan. Apa nilai yang kita percaya di sekolah? Nilai-nilai apa yang telah kita sepakati? Makanya di sini kita diminta untuk buat kesepakatan kelas. Kelas yang ideal itu seperti apa sih? Nah, bisa ditanyakan kepada anak. Nanti anak berpikir, oh, aku harusnya seperti ini. Kamu ingin jadi anak seperti apa? Apa yang kamu rasakan? Ketika kamu melakukan itu, kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Sekian diseminasi dari saya tentang budaya positif. Oke.